kecuali sudah hafal doa ini. Doa itu sering kita sebut dengan doa sapu jagat. Saya yakin semuanya sudah hafal. Apa lafadznya? Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Gitu. Betul nggak ini doa sapu jagat ya? Siapa yang tahu kenapa disebut doa sapu jagat? Karena mencakup semuanya, ya, mencakup seluruhnya, sehingga inilah yang sering dibaca oleh Rasulullah SAW dan juga para sahabat. Bahkan Anas disampaikan, Anas bin Malik radhiyallahu an, ya, idza da'a bid'awatin da'a biha, bahwa Anas bin Malik radhiyallahu an itu ketika setiap kali beliau berdoa memohon kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebuah permohonan, dipastikan akan diselipkan, akan diikutkan doa ini, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Bahkan jikalau seandainya seseorang bingung, doa apa lagi ya? Sudah saya minta semua doa apa lagi ya? Bingung, kita nggak tahu mau minta sama Allah apa. Doa ini yang dianjurkan oleh Rasulullah. Rabbana atina fid dunya hasanah. Satu kali ada seseorang, diceritakan juga oleh Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Seseorang sakit, dikunjungi sama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini sahabat sakit, sakitnya bikin badan sampai kering kerontang, kering, ya, sakit berat. Ketika ditanya sama Rasulullah SAW, Nabi melihat, ada apa dengan kau? Sebelumnya apa yang kau mintakan kepada Allah? Ternyata dia ngomong begini, Bapak Ibu, ya Rasulullah, sungguh aku minta kepada Allah agar siksaan-siksaan yang mungkin nanti di akhirat menimpa diriku, Allah Subhanahu wa taala timpakan pada diriku di dunia ini saja. Ya, dia mintanya begitu, Bapak Ibu. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian bertasbih, Subhanallah, innaka la tutiqu dzalik, innaka la tutiqu dzalik. Sungguh kamu tidak akan mampu untuk menahannya. Kenapa engkau tidak berdoa? Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Doa ini Bapak Ibu saudara Allah mengisyaratkan kepada kita, menyiratkan sebuah pesan bahwa konsep kebahagiaan seorang mukmin itu bukan hanya di dunia saja. Di dunia dia harus bahagia dan juga di akhirat nanti apa? Bahagia. Itu dia konsepnya. Ya. Itu dia konsepnya. Yang namanya kebahagiaan, bahagia tidak selalu identik dengan apa itu disebut dengan harta, uang, harta benda, duit tidak, kekayaan tidak. Bagaimana kebahagiaan itu Allah hadirkan di setiap hati mereka, orang-orang yang beriman, pada setiap amal-amal kebaikannya, pada setiap kehidupannya, dia merasakan itu. Makanya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah menyatakan orang mukmin itu sudah bisa merasakan surga dunia sebelum dia akan merasakan surga apa? Akhirat. Ya. Di mana? Dari kebahagiaan dia, dari ketenangan dan kedamaian batin dia, yang itu berasal dari keimanan dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Inna fid dunya jannah. Sesungguhnya di dunia ini ada surga. Man lam yadkhulha, siapa yang tidak memasuki surga dunia ini maka lam yadkhul jannatal akhirah, dia tidak akan masuk di surga akhirat nanti. Alhamdulillah kita bersyukur pagi-pagi begini Allah sudah kasih kita surga. Ngerasain nggak sih kita di surga nih? Ngerasain nggak? Ya, lihat aja, saking ngerasain surga tuh hatinya tenang, damai. Nazalat alaihimus sakinah, turun kepada dirinya, Allah turunkan kepada dirinya, kepada hatinya ketenangan, saking tenangnya, tenang banget. Habis sholat tenang, ya. Jangan sampai selesai kajian tenang terus gitu ya. Maksudnya apa?
Iya, ya, saking tenangnya, tapi nggak apa-apa lah, tenang di masjid gitu. Masya Allah, itu lebih lebih selamat. Begitu Bapak Ibu, ya, lebih selamat. Para sahabat itu diceritakan oleh Abu Hurairah radhiyallahu an, dinukil oleh Abu Nuaim dalam kitabnya Al-Hilya, ya, Hilyatul Auliya maksudnya, dikenal dengan istilah Al-Hilya, bahwa mereka setiap kali berpuasa diceritakan oleh Abu Hurairah senangnya duduk-duduk di masjid. Ditanya, kenapa kalian suka duduk di masjid? Mereka menjawab, agar supaya puasa saya bersih, agar supaya puasa saya selamat, karena ada kalanya Bapak Ibu, namanya puasa ini bisa rusak. Walaupun Nabi mengatakan nasiyamu junnah, puasa itu perisai, tapi Nabi juga berpesan malam yakhrikha, selama puasa atau perisai itu tidak dihancurkan, selama perisai itu tidak dirusak. Ditanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, wa bima yakhriku, dengan apa dia dihancurkan? Nabi menjawab, bikadzibin au ghibatin, dengan dusta, dengan bohong, dan perbuatannya serta ghibah. Apa ghibah? Apa ghibah? Menggunjing orang lain, bicarakan aib orang lain. Nah, ini semuanya bisa menghancurkan perisai itu. Makanya para sahabat menjaga ketenangannya, menjaga supaya hatinya tetap tenang, damai, bersih. Mereka memperbanyak duduk-duduk di masjid. Masya Allah. Bapak Ibu sekalian dirahmati Allah, kita meniatkan agar dari mulai ini duduk dari tadi sampai nanti selesai, Allah Subhanahu wa taala semoga karuniakan kepada kita ketenangan. Wa ghasyyathumur rahmah, diliputi rahmat Allah Subhanahu wa taala, wa hafathumul malaikah, diliputi oleh para malaikat-malaikat Allah, wa dzakarahumullah fi man inda, disebut nama kita oleh Allah Subhanahu wa taala di hadapan makhluknya di tempat yang terbaik, dan bahkan lebih baik daripada masjid ini, ya, di arsy-Nya sana. Allahu akbar. Jamaah sekalian dirahmati Allah, maka inilah sebenarnya konsep itu. Makanya para ulama tafsir ketika membahas tentang kalimat Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah, kalimat hasanah itu mereka tafsirkan al hasanatu fid dunya, bahwa kebaikan, kebahagiaan di dunia itu dalam berupa al-ibadatu wal afiyah, yaitu ibadah dan juga kesehatan. Maka jikalau ketika di dunia ini kita bisa beribadah, kemudian kita beribadah dalam kondisi badan kita, pikiran kita, hati kita sehat wal afiyat, maka ketahuilah sungguh kita sudah mendapatkan kebaikan di mana? Di dunia. Adapun al hasanatu fil akhirah, kebaikan di akhirat, kesuksesan di akhirat adalah ketika Allah Subhanahu wa taala mengkaruniakan kepada kita al maghfirah. Apa maghfirah? Ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Karena diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, maka juga mendapatkan al jannah. Jadi al jannatu wal maghfirah itu adalah kebaikan yang Allah karuniakan bagi diri kita nanti insya Allah di mana? Di akhirat. Ini harapan kita mendapatkan semuanya itu tadi. Ya. Nah, lalu bagaimana supaya bisa mendapatkan itu? Kebahagiaan dunia akhirat, kesuksesan dunia akhirat. Bapak Ibu sekalian dirahmati Allah, ketika kita menginginkan keduanya, kesuksesan, kebahagiaan dunia akhirat, maka ada salah satu hal yang perlu kita betul-betul perhatikan dan perbaiki terus. Apa itu? Pola komunikasi atau interaksi kita. Ini sangat menentukan. Pola komunikasi atau interaksi kita itu sangat menentukan apakah kita bisa selamat di dunia ini ataupun nanti di akhirat, bisa sukses di dunia atau di akhirat. Semakin komunikasi atau interaksi seseorang itu baik, benar, tepat sebagaimana ketetapan syariat, maka itu akan membuat dirinya bisa mencapai kesuksesan di dunia dan di akhirat. Komunikasi yang seperti apa? Bapak Ibu sekalian dirahmati Allah, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sudah menyinggung hal ini
Di dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu dan juga Mu'adz bin Jabal. Jadi perawi hadis ini ada dua orang. Ya, perawi hadis ini ada berapa Bapak Ibu? Ada dua orang. Yang pertama adalah Abu Dzar. Abu Dzar ini nama panggilan saja, ya, nama panggilan, nama aslinya Jundub bin Junadah radhiyallahu anhu. Kemudian ada juga Abu Abdurrahman, ini juga nama panggilan, nama aslinya Mu'adz bin Jabal. Ya, jadi Abu Dzar dan Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhuma, mereka dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam hadis yang akan kita bahas di pagi hari ini, dan ini menyinggung bagaimana kita memiliki komunikasi yang baik dan menghantarkan kepada kesuksesan dunia akhirat tersebut. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ittaqillaha haitsu ma kunt wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Ya. Di hadis ini Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan kepada kita ada 3 pola komunikasi atau ada 3 objek komunikasi, 3 objek komunikasi yang oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sampaikan di hadis ini. Ya, yang pertama adalah haqqullah, objeknya komunikasi kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala, interaksi kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala, diwakili dalam kalimat ittaqillaha haitsu ma kunta. Bertakwalah kalian kepada Allah Subhanahu Wa Taala dimanapun kalian berada. Yang kedua yaitu terkait komunikasi kita dengan diri kita, ya, dengan diri kita, interaksi kita sendiri dengan diri kita, dan itu diwakili di kalimat apa? Wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Hakul mukallaf. Kalau tadi itu haqqullah, hak Allah Subhanahu Wa Taala, dan di sini ada hakul mukallaf, kitanya, manusianya. Kemudian wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin, dan pergaulilah para manusia atau bergaulah dengan manusia dengan akhlak yang baik. Maka ini adalah hakul ibad, hakul adami, muamalah dengan sesama manusia. Dan ini adalah komunikasi yang ketiga, yaitu bagaimana komunikasi dengan sesama, ya, yang kemudian disebut dengan hablum minan nas, ya. Maka jamaah sekalian dirahmati Allah, ini konsep yang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berikan kepada kita, ya, dari sisi komunikasi atau interaksi. Bagaimana supaya ketiga-tiganya itu menghantarkan kepada kita sekalian mencapai kesuksesan di dunia dan juga di akhirat. Kita bahas satu persatu ma'asyiral muslimin. Yang pertama adalah komunikasi kita dengan Allah Subhanahu wa taala, ya. Interaksi kita dengan Allah Subhanahu wa taala, kata Nabi, ittaqillaha haitsu ma kunt. Apa maknanya? Bertakwalah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala dimanapun kalian berada. Jadi bertakwanya bukan hanya di masjid, tapi dimanapun kalian berada, bertakwalah kalian kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Imam An-Nawawi rahimahullah memasukkan hadis ini di dalam bab, ya, di dalam kitabnya Riyadhus Shalihin, di bab al-muraqabah. Di bab apa? Al-muraqabah. Apa artinya muraqabah? Merasa senantiasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang namanya takwa itu, Bapak Ibu sekalian dirahmati Allah, adalah menghadirkan rasa itu di dalam hati kita. Rasa muraqabah senantiasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala dimanapun kita berada. Sehingga ketika Nabi mengingatkan ittaqillah, bertakwalah kalian kepada Allah haitsu ma kunta, dimanapun kalian berada, maka kita bisa mencapainya atau bisa mengamalkannya, bisa melakukannya dengan menghadirkan muraqabah tadi, dengan menghadirkan rasa bahwa kita ini dimanapun senantiasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa itu takwa?
Banyak sekali definisi yang disampaikan oleh para ulama. Sederhananya, apa yang memang sering disebut oleh para khatib ketika mereka mewasiatkan tentang takwa menjadi sebuah rukun dari rukun khutbah Jumat, yaitu di mana setiap khatib saat dia mengatakan atau memulai khutbahnya, di dalam mukadimahnya selalu ada pesan atau wasiat takwa, yaitu apa? Senantiasa mereka menyertakan, mari kita tingkatkan ketakwaan kepada Allah. Kita melaksanakan apa? Perintahnya dan menjauhi larangannya. Ini definisi takwa yang sederhana, definisi takwa yang bahkan kita semuanya tahu. Ingat ya, imtitsalu awamirillah wajtinabu nawahi, melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi larangannya. Ibnu Rajab Al-Hambali mendetailkan lagi dan menyempurnakan lagi definisi tersebut dengan mengatakan, takwa itu melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala, menjauhi segala perkara yang diharamkan oleh Allah dan juga perkara syubhat, serta mengerjakan yang sunnah, meninggalkan yang makruh. Ini makna yang paling lengkap tuh ya, menurut Ibnu Rajab Al-Hambali. Ada satu definisi yang menarik disampaikan oleh Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, dan ini juga ketika menjelaskan tentang makna kalimat di dalam ayat Al-Qur'an, di mana ketika itu setiap khatib pasti juga akan membacanya, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Apa makna atau tafsiran kalimat bertakwalah kalian kepada Allah dengan sebenar-benar takwa? Apa maknanya sebenar-benar takwa? Apa makna haqqa tuqati? Dijelaskan oleh Ibnu Mas'ud radhiyallahu an, maknanya adalah an yuta'allah fala yu'sa, yaitu hendaknya Allah Subhanahu wa taala kita taati dan tidak kita maksiati. Wa ayyul karafala yunsa, Allah diingat selalu dan tidak dilalaikan atau dilupakan. Wa ayyushkara fala yukfar, Allah Subhanahu wa taala nikmat-nikmatnya kita syukuri dan kita tidak mengkufurinya. Maka tiga perkara ini disebut sebagai takwa dengan sebenar-benar takwa, dan ini benar-benar saat di mana Nabi berpesan, ittaqillah haitsuma kunta, bertakwalah kalian dimanapun kalian berada. Apa yang ditafsirkan oleh Abdullah bin Mas'ud mewakili hal itu. Dimanapun kita berada senantiasa taat, tidak memaksiati Allah. Dimanapun kita berada senantiasa ingat sama Allah dan tidak melalaikannya. Dimanapun kita berada, kita nggak pernah terlepas dari nikmat Allah Subhanahu wa taala, sehingga konsekuensi atas nikmat tersebut kita senantiasa mensyukurinya dan tidak mengkufurinya. Jamaah Bapak Ibu sekalian dirahmati Allah, ini ketika dikaitkan dengan komunikasi kita kepada Allah Subhanahu wa taala, jika kita bisa memenuhi akan definisi-definisi tersebut, maka akan lahir komunikasi kita kepada Allah dengan komunikasi yang baik. Interaksi kita kepada Allah dengan interaksi yang baik. Ya. Dan ketika interaksi kita kepada Allah itu yang kemudian kita wujudkan dalam bentuk amal-amal soleh, dalam bentuk perbuatan baik, dalam bentuk ketaatan demi ketaatan. Karena orang yang bertakwa itu Bapak Ibu, tidaklah dia setiap harinya ketika melakukan sesuatu perbuatan pasti dia akan kaitkan dengan ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidaklah dia melakukan sebuah perbuatan kecuali dia akan bertanya, ya, apakah ini ibadah atau tidak? Apakah ini mengundang rahmat Allah atau tidak? Apakah ini membawa pahala atau tidak? Semuanya dikaitkan dengan ibadah apa yang dia lakukan. Makanya ketika semakin baik ini komunikasi dia kepada Allah Subhanahu wa taala melalui amal-amal solehnya, maka dia semakin dekat dengan Allah dan dia punya kesempatan untuk bisa sukses di dunia dan akhirat. Bahkan di dunia sudah Allah kasih kesuksesan. Ketika seorang itu ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala baik di dunia, Allah balas langsung di dunia juga. Masih ingat kita dengan ayat wa may yattaqillaha yaj'al lahu
makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Ini di mana? Di dunia, Pak. Dan siapa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan mengkaruniakan kepadanya solusi demi solusi hidup. Dia akan menemukan jalan keluar dari masalah-masalahnya. Dan terkait dengan rezekinya, Allah bakal kasih dia rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Wa may yattaqillah yaj'al lahu min amrihi yusra. Siapa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah akan mudahkan urusannya. Ya, Allah akan mudahkan apa, Bapak Ibu? Urusannya, perkaranya, semua pekerjaannya. Allah Subhanahu wa taala akan berikan dia kemudahan. Baik itu urusan di dunia maupun nanti urusan di akhirat. Tapi lihatlah ketika orang-orang itu tidak bertakwa kepada Allah, cenderung hubud dunia, tenggelam dalam kecintaannya kepada dunia, bukan hanya Allah persempit hatinya, Allah bikin sulit kehidupannya. Faman a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Allah sudah ingatkan ini, hati-hati. Allah sudah ingatkan ini, maka kita harus berhati-hati. Lihatlah bagaimana nasib orang yang tidak bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang senantiasa maksiat, melalaikan Allah Subhanahu wa taala, ketika mereka berpaling dari peringatan-peringatan Allah, Allah jadikan kehidupannya sempit, sulit, sumpah. Itu dia. Ya. Ma'isyatan dongka itu maknanya itu, Bapak. Ma'isyah kehidupan, dongka itu sempit, sulit, sumpah. Nah, gitu. Ya, itu kehidupan yang gak nyaman banget. Orang Jawa bilangnya uripe kemrungsung. Coba itu apa itu? Orang Jawa istilahnya uripe apa? Kemrungsung. Apa itu kemrungsung? Oh, semua orang enak, nggak enak, sesak, sempit, nggak enak, nggak nyaman. Ibadah juga nggak enak, pikiran juga nggak enak. Itu dia kemrungsung uripe. Ya, maka hati-hati ini. Ini baru di dunia. Wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Kami bangkitkan dia nanti pada hari kebangkitan dalam kondisi buta. Lebih lagi sulit, lebih lagi sumpah. Penderitaan luar biasa. Ya, itu di akhirat nanti. Makanya kita berhati-hati. Kita jaga, kita perbaiki komunikasi kita kepada Allah, komunikasi kita dengan Allah Subhanahu wa taala ini melalui apa? Ketakwaan. Ya, ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ali bin Abi Thalib berpesan kepada kita, ketika engkau berbicara tentang takwa dan kau ingin menjadi orang yang bertakwa, perhatikanlah empat perkara ini. Bahwa ketakwaan itu al-khaufu minal jalil, wal 'amalu bitanzil, war ridha bil qalil, wal istidad bi yaumir rahim. Beliau mengatakan, kalau engkau ingin menjadi orang yang bertakwa, tuh empat perkara ini harus ada pada dirimu. Apa itu? Engkau senantiasa takut kepada Allah dimanapun engkau berada. Al-khaufu minal jalil. Rasa takut itu menjadikan kita semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasa takut itu menjadikan kita menjaga diri kita dari segala perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian al-amalu bitanzil, mengamalkan isi kandungan Al-Qur'an. Al-Qur'an bukan hanya sekedar dibaca. Al-Qur'an bukan hanya sekedar kita tadabburi, tapi juga kita amalkan. Maka ketika hidup kita dipenuhi dengan Al-Quran, amal-amal kita terarahkan oleh Al-Quran, maka yang berikutnya ar-ridha bil qalil. Ya, untuk menjadi orang yang bertakwa, kata beliau, hendaklah engkau senantiasa ridha dengan ketetapan Allah. Terkait dengan rezeki, Allah karuniakan yang banyak engkau ridha, Allah karuniakan yang banyak banget engkau juga ridha. Duh, kapan sedikitnya? Dikaruniai oleh Allah Subhanahu wa taala rezeki berapapun kita bari ridha. Ya. Kita nggak pernah bahasa ngersulo, nggak terima, protes, dah. Orang bertakwa itu ridha. Ridha dengan apa yang Allah kasih, yang sering kita sebut dengan istilah apa? Qanaah. Ya, rasa cukup terus.
Yang keempat adalah al-isti'dad liyaumir rahil. Orang yang bertakwa itu fokusnya adalah akhirat, persiapan bawa bekal yang banyak untuk perjalanan yang panjang. Ingat Bapak Ibu, kita di dunia ini seperti hanya sekedar kayak seperti musafir yang berlindung di sebuah pohon, berteduh di sebuah pohon sejenak lalu melanjutkan perjalanan. Kita di dunia ini sebentar. Ya, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengistilahkan seperti seorang musafir yang pasti akan berlalu, pasti akan pergi dari sini. Gak ada seseorang yang menetap di sini selamanya, gak ada. Makanya karena ini sifatnya sebentar, sementara yang akan kita tuju sifatnya panjang lagi lama, maka harus butuh bekal. Al-isti'dad, persiapan. Orang yang bertakwa senantiasa memikirkan ya persiapan ini, bekal ini. Maka dengan demikian insya Allah komunikasi kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala akan baik. Dan ingat Bapak Ibu, ketakwaan itu bukan hanya pada saat kita bersama dengan manusia fil alan, enggak, tapi wujubut taqwa fis sirri wal alan. Demikian para ulama menjelaskan hadis ini ketika Nabi mengatakan ittaqillaha haitsuma kunta. Ini memberikan penjelasan kepada kita tentang wajibnya ketakwaan kepada Allah fis sirri wal alan, dalam kondisi kita sendiri atau pada saat bersama dengan orang lain. Kenapa di sini sebutkan fisir? Ini ada pesan yang sangat kuat Bapak Ibu, bahwa yang namanya ketakwaan itu bukan hanya pada saat bersama dengan orang, enggak. Pada saat sendirian justru diuji ketakwaan kita. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berpesan ketika Thauban radhiyallahu an ada di hadapannya dan beliau berpesan kepada Thauban, la a'lamanna aqwaman min ummati ya'tuna yaumal qiyamati bihasanatin amsali jibalin tihama. Masya Allah, ini ungkapan yang mengerikan sekali. Bapak Ibu sekalian dirahmati Allah, Nabi berpesan gini, ya, aku mengetahui dan aku juga akan memberitahu kepada engkau bahwa ada kaum yang itu dia adalah kaum umatku. Nanti pada hari kiamat dia akan datang dengan membawa pahala yang sangat banyak lagi besar. Nabi mengistilahkan amsali tihama. Tihama itu sebuah gunung yang gede. Amsali tihama, sangat besar, sangat banyak pahalanya, sangat besar. Ya. Akan tetapi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ini kalimat berikutnya yang sungguh mengerikan, ya, sungguh mengerikan. Orang ini, kata beliau Shallallahu Alaihi Wasallam, datang kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan membawa pahala yang sangat besar, tetapi fayaj'aluhallahu haba'am mansura. Allah menjadikan pahala yang sebesar gunung Tihama tadi itu haba'am mansura, hancur, lebur, menjadi debu, tak tersisa. Thauban radhiyallahu an saat itu ngeri ngelihat apa yang diceritakan oleh Rasulullah SAW. Takut dia, ya Rasulullah, sifhum lana, ya Rasulullah, kasih tahu kami apa sifat-sifat orang itu sampai dia seperti itu. Jillahum lana ya Rasulullah, perjelas ya Rasulullah, karakter apa, sifat-sifat apa, perbuatan apa yang mereka lakukan itu, sifat mereka seperti apa ya Rasulullah. Wa nahnu la na'lamu dzalik, kami enggak mengetahui hal itu ya Rasulullah. Tolong kasih tahu. Ini para sahabat takut banget Bapak Ibu. Bagaimana tidak? Orang banyak membawa pahala sebesar gunung Tihama, tapi kemudian Allah jadikan hancur semua lebur. Nabi menjawab, ama innahum ikhwanukum. Ketahuilah mereka itu saudaramu. Wa min jildatikum, mereka juga sama kulitnya dengan kulitmu. Wa ya'khuduna minal laili ma ta'khudun, kalau malam hari mereka juga sholat seperti engkau sholat malam hari. Akan tetapi innahum qaumun, tetapi mereka adalah
orang-orang yang idza khalau bimaharimillah intahabuha. Ketika mereka lagi sendirian, tidak ada orang, lalu ada kesempatan untuk berbuat maksiat bimaharimillah dengan perkara-perkara yang Allah Subhanahu wa taala haramkan, intahabuha, mereka merobek-robek yang namanya pembatas, yang namanya satar, yang namanya tirai kemaksiatan tersebut dengan mereka melakukan kemaksiatan saat tidak ada orang. Ini bahaya banget jamaah sekalian mati Allah. Betapa seringnya seseorang itu kemudian terlena saat tidak ada orang, dia melakukan kemaksiatan. Dan itu pemicunya gak jauh-jauh dari kita. Ya, yang seringkali kita sebut dengan setan gepeng ini. Apa setan gepeng, Pak? Tahu setan gepeng, Pak? Ini setan gepeng ini. Ini setan gepeng ini. Kalau Anda tidak hati-hati ini, bisa menjerumuskan Anda nanti dalam kemaksiatan. Ini setan gepeng. Anda bisa berbuat apa saja dengan ini. Kemaksiatan, amal soleh, terserah Anda. Dan itu diuji pada saat Anda tidak ada yang melihat. Anda lagi sendirian, diuji. Apakah tetap bertakwa kepada Allah? Atau Anda termasuk orang yang intahak, atau menghancurkan tirai itu dan Anda bermaksiat di situ. Naudzubillah. Ini peringatan. Ini yang pertama jamaah sekalian dirahmati Allah. Ketika seorang itu bisa berhasil di sini komunikasi dia dengan Allah Subhanahu wa taala, dia punya satu syarat untuk bisa berhasil sukses dunia akhirat. Yang kedua, ma'asyiral muslimin, adalah kaitan dengan diri kita sendiri. Wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Interaksi komunikasi seseorang dengan dirinya sendiri. Ya, seringkali ma'asyiral muslimin rahmati Allah, seseorang itu ya, tidak berhasil dalam komunikasi kepada dirinya, sehingga ya, antara dirinya dengan tindakannya ya, tidak membawa kepada maslahat dirinya, baik itu maslahat dunia maupun maslahat akhirat, lebih-lebih maslahat akhirat. Ya. Contoh misalkan pagi tadi dipanggil azan, ya, maka seseorang berbicara dengan dirinya sendiri saat itu, komunikasi dengan diri. Berangkat enggak ya? Saya berangkat sholat atau sholat di rumah ya? Tapi alhamdulillah orang-orang yang hadir di sini mereka termasuk orang-orang yang sukses komunikasinya dengan dirinya sendiri. Ya, insya Allah. Apa buktinya? Lanjut dengan hadir di sini, masih tetap bertahan di sini bahkan sampai detik ini. Ini menandakan Anda menundukkan itu tadi, diri Anda tadi itu. Orang bilang egonya atau nafsu-nafsunya di dalam diri kita. Setelah ini ngapain? Keluar dari pintu ini semuanya akan berbicara dengan dirinya sendiri tentang apa yang akan dia lakukan. Maka berhati-hatilah. Rasulullah SAW ketika ditanya oleh seorang sahabat, Wabisah bin Ma'bad, ya Rasulullah, apa yang dimaksud dengan albir? Ya, apa itu yang dimaksud dengan kebaikan dan apa yang disebut dengan dosa? Perjelas ya Rasulullah. Maka Nabi SAW di antara nasihatnya itu ada kalimat beliau yang sangat menarik. Istafti qalbak. Untuk mengetahui apakah itu baik dan buruk, kata beliau, istafti qalbak. Apa artinya? Mintalah fatwa kepada hatimu. Maka bagi seorang mukmin yang komunikasi kepada dirinya bagus, maka dia akan senantiasa mempertanyakan tentang apa yang akan dia lakukan. Apakah hal ini mendatangkan pahala atau kemudian justru mendatangkan dosa? Apakah ini akan mendatangkan kebaikan atau mendatangkan keburukan? Apakah ini akan maslahat atau mudarat? Dia senantiasa mempertanyakan kepada dirinya. Kalau saya lakukan ini gimana? Kalau saya lakukan ini gimana? Dia mempertanyakan. Dan ini ma'asyiral muslimin yang menyebabkan seseorang itu bisa mempertahankan dirinya dari perbuatan dosa. Dan kalau ketika dia sudah berusaha tapi tetap saja terjerumus, mungkin kalah dia, ya, dengan nafsunya, dengan egonya, dia kalah. Maka kemudian dia ingat pesan Allah Subhanahu wa taala, innal hasanat
yudhibnas sayyi'at. Maka dia ingat pesan Nabi dan pesan Allah. Di pesan ini, sertakanlah atau sertailah selalu perbuatan-perbuatan burukmu dengan perbuatan baik. Kenapa kau senantiasa diperintahkan begitu saat melakukan keburukan harus langsung ditimpa dengan perbuatan baik? Kata Nabi, tamhuha. Karena kebaikan-kebaikan itu akan menghapus keburukan-keburukan yang engkau lakukan. Dosa-dosa yang engkau lakukan akan dihapus. Dan dalam kaitan menghapus ini, para ulama menjelaskan makna al-hasanat yang dimaksud oleh Nabi di hadis tersebut, ya. Kebaikan yang mengiringi keburukan yang dimaksud dengan al-hasanat tersebut, yang dimaksud adalah at-taubah. Apa Bapak Ibu? At-taubah. Karena kalau kebaikan yang kita lakukan di situ adalah taubat, maka insya Allah keburukan itu langsung terhapus. Tidak bisa tidak, pasti terhapus. Karena taubat itu menghapus semuanya. Orang yang berbuat zalim, berbuat dosa, ketika dia tidak bertaubat, sungguh dia adalah orang yang zalim. Ya, mereka adalah orang yang zalim. Wa man lam yatub fa ulaika humudz zalimun. Yang enggak mau taubat, dia adalah orang yang zalim. Makanya disertakan itu yang namanya taubat pada setiap keburukan, maka insya Allah menghapus semua dosa-dosa itu. Adapun dosa-dosa yang kecil, maka itu bisa dihapus dengan amal-amal soleh lainnya. Ya, fitnatur rajuli fi ahlihi wa malihi wa waladihi tukaffiruhus shalah was sadaqah, ya, was shiyam wal amru bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar. Bahwa fitnah atau ujian pada diri seseorang yang terkait dengan hartanya, anaknya, dan juga keluarganya, itu dihapuskan dosa-dosanya itu dengan sholat, puasa, zakat, artinya amal-amal kebaikan. Ini yang kemudian disebut oleh Allah, innal hasanat yudhibnas sayyi'at. Kebaikan-kebaikan itu menghilangkan apa? Dosa keburukan. Dan kita tahu semuanya, yang namanya manusia mahalul khata' wan nisyan. Kita ini tempatnya salah, kata Nabi. Tempatnya dosa, tempatnya melakukan kesalahan, seringkali nggak ada yang namanya manusia terlepas dari yang namanya dosa. Maka bukanlah orang yang nanti dijanjikan oleh Allah surga yang seluas langit dan bumi, mereka itu adalah orang-orang yang nggak pernah berbuat dosa, bukan. Tetapi mereka adalah alladzina idza fa'alu fahishatan aw dzalamu anfusahum dzakarullah fastaghfiru lidzunubihim. Mereka adalah orang-orang yang ketika melakukan keburukan, fahisyah, perbuatan keji, atau mendolimi diri mereka dengan perbuatan dosa, mereka ingat sama Allah dan mereka beristighfar minta ampun sama Allah. Inilah orang-orang yang nanti akan disediakan oleh Allah surga seluas langit dan bumi. Maka ini nasihat Nabi, ya, wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Ini kaitan komunikasi kita dengan diri kita. Maka setiap kali kita mendapati diri kita berbuat dosa, segera sertakan atau sertailah dengan perbuatan baik. Yang terakhir Bapak Ibu adalah wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Poin yang ketiga ini yang sangat penting juga, yang bahkan menyebabkan seseorang paling banyak masuk surga atau sebaliknya, ya, lawannya akan menyebabkan banyak masuk ke dalam neraka. Nabi pernah berpesan bahwasanya aksaru ma yudkhilun nasal jannah taqwallah wa husnul khuluq. Kebanyakan yang menyebabkan hamba itu masuk ke dalam surga adalah takwa kepada Allah dan akhlak yang mulia. Sebaliknya, wa aksaru ma yudkhilun nasan nar, yang paling banyak menyebabkan manusia itu masuk ke dalam neraka, al-fam wal faraj, mulut, lisan, dan juga apa? Maaf, kemaluan. Maka ini yang menyebabkan banyak orang masuk ke dalam neraka. Saya akhirnya menemukan sebuah konsep yang kemudian saya sebut dengan jamu, jati, kendi. Wah. Coba diulang. Jamu, jati, kendi. Apa itu jamu? Jaga mulut. Jaga apa? Jaga mulut. Jati, jaga hati. Kendi, kendalikan diri.
Maka jamu jadi kendi ini sebagai implementasi, ya, wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Bergaulah manusia dengan akhlak yang baik, akhlak yang mulia. Akhlak yang mulia itu dari mana? Dimulai dari bagaimana kita berinteraksi dengan sesama, berinteraksi muamalah, hablum minan nas, bagaimana kita berbicara, bagaimana kita, ya, memanggil seseorang. Intinya akhlak dari mulai ucapan aja sudah bisa kelihatan seseorang itu akhlaknya baik ataupun tidak, ya. Tadi kata Nabi, yang paling banyak masukkan orang ke dalam neraka ini fam, mulut, lisan maksudnya. Maka hati-hati dengan lisan, Bapak Ibu, hati-hati dengan lisan. Apalagi ini Ramadan, hati-hati dengan lisan. Bisa saja menghancurkan perisai puasa kita, dan akhirnya kita tidak mendapatkan dari puasa kita kecuali lapar dan haus. Maka berakhlak mulialah dengan manusia melalui lisan kita. Orang yang berpuasa, orang yang bertakwa, ya, pasti lisannya baik, pasti lisannya halus, pasti akhlaknya baik, ya. Makanya ketika Hasan al-Basri rahimahullah menjelaskan tentang apa itu definisi akhlak yang mulia, yaitu adalah al-karam wal badlah wal ihtimal. Apa itu al-karam? Al-karam adalah kemuliaan atau kedermawanan. Al-badlah suka berbagi. Al-ihtimal mudah dalam menahan amarah, tidak mengumbar lisannya untuk mencaci maki atau marah dan sebagainya. Ini masyarakat muslimin disebut dengan akhlak yang mulia. Akhlak yang mulia juga digambarkan oleh para ulama yang lainnya bastul wajah. Apa itu bastul wajah? Wajah yang senantiasa cerah sumringah, senyum. Makanya kalau ketemu sama seseorang, kita bermuka manis, itu berarti kita punya akhlak yang baik. Tidaklah Nabi dilihat oleh para sahabat setiap kali bertemu dengan beliau kecuali beliau pasti akan tersenyum. Masya Allah. Maka murah senyum. Ada istilah 3S. Sapa, salam, senyum. Sapa, salam, senyum, kan? Nanti biasa seperti itu, ya. Murah apa? Murah senyum, Bapak Ibu. Penghuni surga ciri khasnya apa? Senyum, ya. Ya, tidak ada penghuni surga yang cemberut, tidak ada. Yang cemberut itu penghuni apa? Penghuni neraka. Maka kalau pengen masuk surga duluan saat di dunia, milikilah apa? Bastul wajah. Dan itu merupakan bagian daripada akhlak yang baik. Tetapi kita harus ingat penjelasan para ulama kaitan dengan ini, yaitu apa? Bastul wajah ini, bahwa yang namanya akhlak yang mulia itu pas pada kondisi tertentu, tapi juga kadang belum pas pada kondisi yang lain. Contoh, Bapak Ibu sekalian dirahmati Allah, ketika kita bertemu sama sahabat, bertemu sama keluarga, kita tolkul wajah, kita bermuka sumringah, tersenyum, itu bagus. Akan tetapi ketika ada orang yang membutuhkan bantuan, minta kepada Anda, minta bantuan kepada Anda, terus kemudian Anda ingat, ya, tabassumuka fi wajhi akhika shadaqah, bahwa yang namanya tersenyum pada wajah saudaramu itu sedekah. Lalu Anda mengatakan atau Anda bersikap saat ada orang membutuhkan kepada Anda bantuan, Anda kasih senyuman Anda. Apa yang terjadi, Bapak Ibu? Itu akhlak yang baik atau buruk? Halo? Ini ada orang minta-minta nih, ya. Kita nggak ngasih apa yang dia butuhkan, malah kita kasih apa? Senyuman. Apa yang terjadi, Bapak Ibu? Ya mungkin kita dilempar sandal sama dia, ya. Lempar sandal, marah dia. Karena nggak pas menempatkannya. Makanya akhlak yang mulia juga harus diperhatikan kondisinya. Maka ini, Bapak Ibu sekalian dirahmati Allah, 3 perkara yang ketika kita amalkan, komunikasi kita bagus dengan Allah Subhanahu wa taala, bagus dengan diri kita dan juga dengan sesama kita, hablum minallahnya bagus, hablum minan nasnya bagus, dan hubungan kita dengan diri kita juga bagus, maka insya Allah itu akan menyebabkan kita bisa meraih kesuksesan kita di dunia dan juga nanti insya Allah di mana? Di akhirat. Wallahu a'lam bishawab.
Ini yang bisa saya sampaikan. Ya, ada pertanyaan, monggo silakan, masih ada waktu. Suruh jam berapa? Lewat 5. Jam 6 lewat 5 ya? Oh sudah. Oh iya, jadi kalau ada pertanyaan monggo silakan. Kalau nggak ada saya tutup. Oh, mantan, monggo. Waalaikumsalam. Yeah. Maksudnya tidak mati-mati gimana? Nah, ya, baik. Baik Ibu sekalian dirahmati Allah, hatta idza balagatil hulqum wa antum hina idzin tanzurun. Dan ketika ruh itu sudah sampai di hulqum. Hulqum itu mana Bapak? Ini halqum. Istilah kita sakratul maut atau nafasnya sudah ngeredet. Gitu tuh. Nah, sakratul maut itu ya. Nah, posisinya di situ hatta idza balagatil hulqum wa antum hina idzin tanzurun. Dan pada saat itu kalian akan melihat. Melihat apa Bapak Ibu? Para ulama sampaikan, engkau melihat bagaimana proses sakratul mautmu, bagaimana proses ruhmu diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ruhmu dicabut, engkau melihat itu. Engkau melihat semuanya kejadian itu. Falamma idza balagatit taraqi, tadi saya baca saat sholat di rakaat yang kedua. Ketika kondisi seorang sakratul maut, ya. Lamma balagatit taraqi wa qila man raq. Adakah pada saat itu orang-orang yang sanggup menjampi-jampi? Ya. Apakah ada orang saat itu sanggup untuk membimbing, mengomong istilahnya, menjampi-jampi, doain dan sebagainya gitu ya. Pada saat itu benar-benar Bapak Ibu sekalian dirahmati Allah, kita tidak bisa mendengar kanan dan kiri kita. Allah sendiri yang ngomong. Ya, Allah sendiri yang ngomong. Idza balagatit taraqi wa qila man raq. Siapa yang bisa membisikkan itu? Tidak ada. Lalu apa fungsinya talqin Ustaz? Ada orang ketika mau wafat ditalqin la ilaha illallah. Apa fungsinya? Diperintahkan oleh Rasulullah SAW agar supaya itu menjadi sebuah isyarat, sebuah bimbingan saat dia menjemput kematiannya. Kalimat terakhir yang dia ucapkan adalah la ilaha illallah. Tapi sekali lagi Ibu, Bapak sekalian dirahmati Allah, saat itu ini yang harus kita takuti ya, bahwa yang membuat diri kita bisa mengucapkan la ilaha illallah itu sekali lagi tidak ada kecuali Allah Subhanahu wa taala yang membimbing kita itu la ilaha illallah. Dan riwayat yang lainnya pada saat itu juga Allah Subhanahu wa taala tampakkan kepada dia maq'adahu afil jannah am fil nar, tempatnya dia, apakah dia di surga ataukah dia di neraka. Maka di sini Bapak Ibu sekalian dirahmati Allah, Allah Subhanahu wa taala sudah memberikan batasan hidup pada diri setiap kita, dan ketika Allah tetapkan sakratul maut dan itu yang akan terjadi pada diri kita, maka mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala akhir yang baik.
Setiap waktu, Allahumma inni as'aluka husnul khatimah. Ya Allah, aku berharap kepada Engkau ya Allah husnul khatimah. Husnul khatimah. Dan jangan usah ditanya setelah kita nanti ketika datang yang namanya sakratul maut, apakah nggak mati-mati Ustaz saat belum melihat itu? Nggak usah dipikirin dulu. Saat itu betul-betul kita nggak mampu apa-apa. Ya. Yang paling harus kita kuatkan adalah husnudzon. Apa Bapak Ibu? Husnudzon, baik sangka. La yamutunna ahadukum, kata Nabi SAW. Janganlah seorang di antara kalian mati illa wa huwa yuhsinudzan billah, kecuali dia sudah berhusnudzan, berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik sangkanya itu gimana? Bahwa Allah akan memberikan kepada kita akhir yang baik. Minta sama Allah untuk diberikan husnul khatimah. Semoga dengan demikian, karena kita minta terus sama Allah, akhir baik kita insya Allah ditetapkan untuk diri kita. Jangan sampai kemudian justru pada saat-saat seperti itu, sakratul maut seperti itu, justru kalimat yang keluar, prasangka kita yang kita rasakan itu justru sebaliknya. Prasangka buruk, kata-kata buruk, sikap atau perbuatan buruk, waliyadzubillah. Karena ada orang yang saat sakratul maut, dia perbuatannya banyak sekali keburukan. Sesuai dengan apa yang saat hidup dia lakukan. Persis. Ada seorang yang suka setiap harinya mabuk-mabukan, minum-minuman. Saat sakratul maut diucapkan kalimat talqin, la ilaha illallah, dia malah marah menolaknya. Innalillah. Ada yang bahkan ketika ditalqin la ilaha illallah, justru yang keluar dari lisannya cokar. Apa cokar? Ya tahu kan cokar ya? Apa kartu itu kan ada cokar tuh. Ya. Emang ada itu? Kisah sebenarnya Ustaz. Saya mendengarnya langsung dengan telinga saya sendiri, kisah seorang yang langsung menyaksikan kejadian itu. Ada tetangganya meninggal, lalu kemudian dia mendengar saat itu, pada saat sebelum mati, dia mendengar tetangganya mengatakan kalimat itu. Dan saya tanya, kenapa kok dia begitu? Bapak maaf, Bapak dapat cerita atau dengar sendiri? Saya dengar sendiri, Pak. Lalu kemudian, kenapa dia seperti itu? Karena kebiasaan dia sehari-harinya suka berjudi. Suka apa? Suka judi. Maka hati-hati yang suka judol. Apa itu judol? Judi online ya. Hati-hati ya, hati-hati. Ya, Masya Allah. Innalillahi. Wallahu a'lam bishawab. Baik, cukup sekian mungkin ya bahasan kita di pagi hari ini, semoga bermanfaat. Allah mengaruniakan kita kebaikan, ya, kebaikan di dunia dan juga di akhirat, kesuksesan di dunia dan juga kesuksesan di akhirat insyaallah. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.